Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihya Ulumuddin dari Universitas Sriwijaya, jurusan Teknik Pertambangan Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan metode well logging. Apa itu well logging? Pengertian dari well logging sendiri, menurut Schlumberger, well logging merupakan suatu teknik untuk mendapatkan data bawah permukaan dengan menggunakan alat ukur yang dimasukkan ke dalam lubang sumur. Untuk evaluasi formasi dan identifikasi ciri batuan di bawah permukaan. Dan menurut PPSTM Geominerba, well logging adalah metode penampangan sumur bor yang merekam sifat-sifat fisik batuan dalam bentuk kurva defleksi dengan cara menurunkan alat deteksi ke dalam lubang bor, seperti sensor sinar gamma, rapat massa, deuteron, tekanan jenis resistivity, dan kaliper. Lalu tujuan dari well logging itu sendiri adalah untuk mendapatkan informasi tentang litologi, pengukuran porositas, pengukuran resistivitas, dan kejenuhan hidrokarbon. Sedangkan tujuan utama dari penggunaan log ini adalah untuk menentukan zona dan memperkirakan kuantitas minyak dan gas bumi dalam suatu reservoir. Dan manfaat dari well logging ini beberapanya adalah dalam eksplorasi dapat digunakan untuk penggambaran zona akuifer dan juga produksi. Dalam industri mineral, well logging digunakan banyak dalam kegiatan eksplorasi dalam dunia pertambangan. Dalam studi regolith, well logging dapat memberikan wawasan yang unik ke dalam komposisi struktur dan variabilitas dari bawah permukaan, dan juga banyak digunakan dalam koreksi kumpulan data airborne. Lalu, selanjutnya adalah wireline logging. Pelaksanaan wireline logging merupakan kegiatan yang dilakukan dari memasukkan alat yang disebut sonde ke dalam lubang pemboran. Sampai ke dasar lubang, pencatatan dilakukan dengan menarik sonde tersebut dari dasar lubang sampai ke kedalaman yang diinginkan, dengan kecepatan yang tetap dan menerus. Kegiatan ini dilakukan segera setelah pekerjaan pengeboran selesai, seperti gambar di samping. Hasil pengukuran atau pencatatan tersebut disajikan dalam kurva log vertikal yang sebanding dengan kedalamannya dengan menggunakan skala tertentu sesuai keperluan pemakainya. Lalu, peralatan dari wire logging adalah logging tool berbentuk pipa pejal berisi alat pengirim dan sensor penerima sinyal yang diturunkan ke dalam sumur melalui tali baja berisi kabel listrik ke kedalaman yang diinginkan. Biasanya pengukuran dilakukan pada saat logging tool ini ditarik ke atas. Logging tool akan mengirim suatu sinyal ke dalam formasi lewat dinding sumur, yang sinyal tersebut akan dipantulkan oleh berbagai macam material di dalam formasi dan juga material dinding sumur. Pantulan sinyal kemudian ditangkap oleh sensor penerima di dalam logging tool, lalu dikonversi menjadi data digital dan ditransmisikan lewat kabel logging ke unit di permukaan. Lalu berikut adalah jenis-jenis wireline logging. Yang pertama adalah log spontaneous potential atau SP log. Terdiri dari dua buah elektroda, yaitu elektroda berpindah ditempatkan di dalam sumur dan bisa berpindah-pindah, dan elektroda statik dipasang tetap di permukaan. Pengukuran untuk seluruh interval kedalaman sumur dilakukan dengan mengukur perbedaan potensial listrik antara kedua elektroda tersebut, sementara recording elektroda ditarik dengan kabel permukaan. Biasanya diukur dalam satuan milivolt. Kegunaan dari spontaneous potential log ini adalah untuk mendeteksi lapisan-lapisan permeable, menentukan batas-batas lapisan, menghitung besarnya resistivity air formasi, dan secara kualitatif memberikan petunjuk adanya kekotoran tanah liat pada lapisan permeable. Yang kedua adalah log gamma ray. Log gamma ray mengukur radioaktif alamiah yang dikandung suatu batuan. Prinsip kerjanya, batuan reservoir mempunyai derajat radioaktivitas gamma ray yang rendah, sedangkan untuk shell mengandung banyak potasium 40 dan thorium, sehingga derajat radioaktivitas gamma ray sangat tinggi. Hal ini membuat gamma ray berguna untuk membedakan lapisan shell dari non-shell. Gunaan dari log gamma ray ini dapat menggantikan spontaneous log, membedakan
wells dari non-shell, poros dan atau non-poros. Menentukan batas-batas lapisan dan tebal lapisan, menunjukkan shelliness dalam tipe batuan reservoir dan korelasi. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi log gamma ray dan kegunaannya adalah dapat dipakai dalam case hole dan open hole, dapat dipakai dalam lubang bor berisi non-conductive mode atau yang berisi shell mode, lalu estimasi shell content. Dan faktor-faktornya adalah jenis detektor, radioaktivitas butir batuan, tebal formasi dan derajat radioaktivitas, berat jenis formasi, kondisi lubang bor, berat lumpur, jenis casing, dan jenis semen dan jumlah semen yang mempengaruhinya. Lalu ada induction lock. Induction lock ini prinsip kerjanya sama seperti induksi arus listrik seperti medan magnet, yaitu suatu formasi yang mengelilingi lubang bor dianggap sebagai kumparan kawat di mana mengalir arus induksi. Jika suatu arus listrik sebanyak I dialirkan pada kumparan kawat remisi, maka pada formasi akan mengalir arus induksi sebanyak I pula, tetapi besarnya arus ini tergantung pada konduktivitas formasi. Dan keunggulan dari induction lock adalah memungkinkan pengukuran di dalam sumber terisi cairan, zat padat atau zat gas. Misalnya gas, lumpur emulsi, oil mud, gas master mud. Dan karena spasi cukup besar sehingga jangkau pengawatan cukup jauh, hal ini memungkinkan pengukuran RT yang lebih akurat dan dapat digunakan pada pengukuran resistivity lapisan batuan. Dan yang keempat adalah density lock. Density lock ini dipakai untuk menentukan berat jenis batuan di suatu formasi. Alat ini sebagai alat pengukur porositas sekarang dikenal sebagai Formation Density Compensated Lock atau FDC lock, yang dapat mengukur langsung besarnya porositas batuan pasir yang ditembus sumur. Prinsip kerjanya sendiri adalah sumber nuklir dari alat memancarkan sinar gamma berenergi menengah secara kontinu ke formasi. Di formasi, sinar gamma akan bertabrakan dengan elektron-elektron yang ada pada formasi tersebut. Dari formasi, sinar gamma akan bertabrakan, lalu pada setiap tabrakan akan kehilangan energi dan arahnya dibaurkan. Pada alat pencatat akan menghitung dengan tingkat energi yang cukup sampai pada alat, sehingga bila jumlah elektron di formasi meningkat, maka jumlah abrakan meningkat, maka pembaurannya pun meningkat pula. Dan hal ini mengakibatkan jumlah sinar gamma yang kehilangan energi juga meningkat, sehingga sinar gamma yang sampai ke alat pencatat menurun. Jadi dengan kata lain bahwa jumlah sinar gamma yang terukur oleh alat pencatat tergantung pada jumlah elektron yang ditabrak. Dan pengertian dari neutron lock selanjutnya adalah dipakai untuk menggambarkan formasi yang poros, yang kemudian dipakai untuk menentukan porositasnya. Lock ini mencatat jumlah hidrogen dari formasi. Oleh karena itu, dalam lapisan yang berisi air atau minyak, neutron lock akan merefleksikan cairan yang mengisi pori-pori dalam membandingkan neutron lock dengan porositas lock lainnya atau data dari core. Si ring zone-zone yang mengandung gas dapat diidentifikasi. Jenis-jenis dari alat neutron lock ini adalah sidewall neutron porositas, compensated dan compensated neutron lock. Peralatan ini mengukur konsentrasi hidrogen pada formasi. Hasil pengukuran porositas dapat dibandingkan lock lain. CNL dapat digunakan dengan kombinasi lock lain, biasanya dengan FDCGR. Lalu keunggulan dari CNL ini memperoleh respons yang lebih jauh dari formasi, dapat digunakan sebagai depth control, bisa digunakan dalam open hole atau case hole. Lalu adalah lock caliper. Pengertian dari lock caliper ini adalah alat untuk mengukur diameter dan bentuk lubang bor. Alat ini memiliki 2,4 atau lebih lengan yang dapat bergerak masuk dan keluar dari lubang bor. Dan gerakan ini diubah menjadi sinyal listrik oleh alat potentiometer. Satuan kaliper adalah inch. Dan manfaat dari lock caliper ini sendiri adalah untuk mengetahui informasi litologi,
Seperti gambar di samping, sebagai indikator yang baik permeabilitas dan porositas, dilihat dari keberadaan mooncake berasosiasi dengan logam D. Mengetahui ketebalan mooncake, pengukuran volume lubang bor dalam liter per meter. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang metode well logging. Terima kasih.